Usai cetak gol perdana musim ini, Jack Grealish putuskan hengkang dari Manchester City. Sebagaimana diketahui, kedatangan Jack Grealish ke Manchester City di bursa transfer musim panas 2021 lalu telah membuat publik heboh. Hal itu lantaran dirinya dibeli The Citizens sebesar 100 juta pounds atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Sayangnya, nilai fantastis tersebut tak membuatnya mendapatkan jaminan menit bermain karena harus bersaing dengan pemain bintang lainnya. Melansir dari 90 Min via 442, mereka mengklaim jika Grealish telah meminta agennya untuk mencari kandidat klub barunya. Berdasarkan laporan tersebut, Arsenal dikabarkan ingin mencoba mendatangkan mantan kapten Aston Villa itu di musim panas lalu. Hanya saja, Grealish sendiri justru memberikan isyarat jika dirinya tidak ingin pindah ke London Utara. Namun, sepertinya keputusan itu juga turut dipengaruhi oleh Manchester City yang enggan menjualnya ke tim rival. Sejalan dengan hal tersebut, 90 Min menyebutkan jika terdapat beberapa klub yang diperkirakan bisa menjadi kandidat terbaik. Andai keputusan akhir adalah melepaskan Grealish, diyakini bahwa Chelsea akan mempertimbangkan untuk mendatangkannya. Meskipun mereka kini telah memiliki Sterling, namun ambisi dari Todd Boehly bisa mewujudkan kepindahan tersebut. Sementara itu, Barcelona juga turut dikaitkan menyusul kegagalan mereka dalam mendatangkan Bernardo Silva. Menurut Transfer Market, para kandidat tersebut diyakini perlu membayar sekitar 63 juta pounds kepada Manchester City untuk Jack Grealish. Pep Guardiola bisa sering mainkan duet Erling Haaland dan Julian Alvarez. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai duet Erling Haaland dan Julian Alvarez di lapangan. Guardiola nampaknya mengindikasikan bahwa dirinya akan memainkan kedua pemain itu bersamaan lebih sering. Alvarez diproyeksikan untuk menjadi pelapis Haaland saat datang musim panas lalu. Namun performa impresif penyerang timnas Norwegia itu memaksa Alvarez justru beberapa kali dimainkan bersama Haaland. Salah satunya di laga terakhir melawan Wolves, di mana City menang 3-0. Walaupun tidak dimainkan sejak awal, Guardiola tetap puas dengan performa keduanya. Kami memiliki dua striker produktif di Erling dan Julian, dan ini adalah kedua kalinya saya melihat mereka bersama di menit-menit terakhir dan saya menyukainya. Mereka bisa sedikit lebih agresif. Saya harus mengatakan, musim sebelumnya kami mencetak banyak gol. Kami selalu memiliki kemampuan untuk mencetak banyak gol. Tetapi kualitas yang kami miliki di dalam kotak saat ini dan senang memiliki dua pemain yang memiliki kemampuan untuk mencetak gol dan menciptakan peluang. Lima pemain paling sering melepas shots on target di Premier League sejauh ini. Erling Haaland monster. Erling Haaland memimpin daftar top skor hingga pekan ke-7 Premier League 2022-2023 dengan 11 gol. Boomer Manchester City juga menjadi pemain yang paling banyak mencatatkan shot on target. Erling Haaland tak butuh waktu lama untuk menancapkan namanya di Premier League. Sejak bergabung di musim ini, pemain asal Norwegia tak henti-hentinya memberondong gol ke gawang lawan. Tidak hanya itu, dilansir dari laman resmi Premier League, Haaland menjadi salah satu pemain dengan catatan sering melepas tembakan terbanyak ke gawang, melebihi catatan yang dilakukan oleh boomer milik Fulham, Alexander Mitrovic. Termasuk kedua nama di atas, berikut ini 4 pemain yang paling sering melepas tembakan hingga pekan ke-7 di Premier League. Son Heung-min 11 kali, Anthony Gordon 13 kali, Harry Kane 13 kali, Alexander Mitrovic 16 kali, Erling Haaland 17 kali. Penggawa Manchester City mendominasi. Ini 10 gelandang terbaik Premier League 2022-2023 sejauh ini. Manchester City sukses mengawali perjalanan mereka di Premier League 2022-2023 dengan baik. Sejauh ini mereka sukses bertengger di posisi 2 klasemen sementara dengan koleksi 17 angka dari 7 laga. Selisih 1 poin dengan Arsenal yang memuncaki klasemen. Banyak yang menilai sukses City kali ini tak lepas dari moncernya sosok Erling Haaland. Penyerang anyar City tersebut memang tampil ciamik sejauh ini. Ia sudah mencetak 11 gol dari 7 penampilannya.
Namun yang kerap luput dari pengamatan orang, sukses skuad Pep Guardiola ini juga tak lepas dari apiknya penampilan barisan gelandang mereka. Barisan gelandang Manchester City mampu membuat tim mereka mendominasi lini tengah yang menurut Guardiola merupakan lini paling vital di sepak bola. Dengan apiknya penampilan mereka, tak heran jika para gelandang Manchester City mendapat ponten tinggi sejauh ini. Bahkan 4 dari 10 gelandang terbaik di Premier League 2022-2023 sejauh ini berstatus sebagai penggawa Manchester City. Siapa saja selengkapnya para gelandang terbaik di Premier League 2022-2023 sejauh ini? Alexis Mac Allister, Brighton and Hove Albion; Bernardo Silva, Manchester City; Ruben Neves, Wolves; Ilkay Gundogan, Manchester City; Rodri, Manchester City; Pascal Gross, Brighton and Hove Albion; Joelinton, Newcastle United; Martin Odegaard, Arsenal; Pierre-Emile Hojbjerg, Tottenham; Kevin De Bruyne, Manchester City. Begitu kenal Guardiola, John Stones langsung merasa nggak paham bola. John Stones tak segan menyanyikan pujian untuk sang pelatih Josep Guardiola. Begitu mengenal dan bekerja sama dengan Guardiola, Stones bisa menemukan perspektif baru dalam sepak bola. Guardiola merekrut Stones dari Everton pada tahun 2016 lalu. Saat itu Manchester City merogoh kocek cukup dalam. Stones jadi bek termahal kedua dalam sejarah transfer. Keputusan transfer tersebut terbukti tepat. Karir Stones melesat di bawah bimbingan Guardiola. Sempat kesulitan beberapa musim, tapi kini kembali ke level tertinggi. Menariknya, Stones menyebut bahwa segala hal dalam karir sepak bolanya berubah sejak mengenal Pep. Apa maksudnya? Jujur, saya merasa cukup memahami sepak bola setelah meninggalkan Everton. Namun setelah mulai berlatih sepekan atau 2 pekan di Man City, saya merasa tidak tahu apa-apa soal bola. Isi kepalanya dan bagaimana dia memandang tim-tim lain, saya sulit menjelaskannya dalam kalimat sederhana. Dia luar biasa, intens dan sangat menuntut sesi latihan Pep. Dan saya kira itulah yang membuat dia sangat sukses dalam 6 tahun saya bersama dia. Memang sudah mengalir dalam darahnya bahwa dia tidak mau jadi yang nomor 2 dan tidak mau membiarkan standarnya menurun. Dia terus melakukan itu setiap hari.